Daging kambing ya. Ya saya pikir anak kambing Iya. makan sama Bukan, kalau di sini kan kambing, rata-rata kita Makan kambing. daging kambing. Dagingnya. Tapi itu bukan daging kambing, daging apa? Sorry ass DJ. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Henry di Henry's Channel. Kali ini saya punya dua orang bintang tamu. Yang pertama adalah Nova Sari yang kalau dalam keseharian saya panggil Makci. Dan kita udah kenal lama nih, udah kayaknya 10 atau 11 tahun ya Makci? Berjalan 11 tahun. 11 tahun ya. Jadi Makci ini adalah seorang, kalau saya bilang sih dia seorang traveling. Aduh, jauh Jadi kita seorang traveler. Jadi waktu saya kenal dia, saya belum pernah naik pesawat terbang, tapi dia udah bolak-balik ke luar negeri. Makanya ke dia luar negeri, Hmm. ke pulau sebelah. Ya ke pulau sebelah. Jadi kenapa dia dipanggil Makci? Karena dia sering ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Jadinya dari sana kita manggil dia Makci. Halo Makci, apa kabar Makci? Alhamdulillah, kabar baik seperti yang melihat. Baik ya, alhamdulillah. Dan tamu kedua adalah Dodi Andresia, YouTuber Bukit Tinggi. Iya, belum lah. Ini adalah kali kedua. Subscribernya Dodi. sudah udah cukup ya. mencukupi. Ini adalah kali kedua Dodi menjadi bintang tamu di video kita kali ini. Topik kita kali ini adalah tentang traveling. Dan saya mau tanya-tanya dua orang ini bagaimana keseruan hobi mereka melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Oke, yang pertama Makci, kalau Makci dan Dodi ini dalam hal traveling itu sukanya yang menjadi pertimbangan utama itu pergi kemana atau pergi dengan siapa? Kalau pertimbangan pertama pastinya pergi kemana. Kemana ya? Kalau walaupun tempatnya bagus, kalau teman jalannya nggak asik ya jadi bad mood juga kan. Jadi hari-harinya juga nggak seru dijalanin gitu. Jadi yang paling penting itu kemananya dulu. Apakah satu tempat yang kita tuju itu betul-betul yang kita suka, jadi yang betul-betul minat kita gitu. Oke, kalau Dodi gimana? Sama lah ya. Saya sama dengan Nova, pergi kemananya dulu. Kemana ya? Bukan dengan siapa, yang penting bukan dengan siapanya Bukan dulu ya? dengan siapa ya. Oh gitu, oke. Suka bisa solo traveling atau group traveling? Paling nggak suka group traveling. Paling nggak suka Paling ya? nggak suka. Kenapa? Dan perasaan selama saya traveling nggak pernah tuh yang pakai grup. Nggak pernah grup ya? Nggak Nggak pernah. suka grup ya? Karena menyamakan ide dan kesukaan banyak Susah. kepala dengan dibandingkan minimal cuma 2 kepala atau dengan teman gitu, lebih enak yang 2 kan. Kalau rame-rame dia maunya ini, kita nggak mau ini lah, jadi nggak seru. Hari-hari jadi ini ya, nggak Iya. enak dijalani. Kalau Dodi gimana Dod? Kalau saya pribadi lebih suka solo traveling ya, tapi sedikit suka dengan group traveling kalau misalnya ada yang seide. Kalau Nova kan membatasi diri, lebih suka solo traveling. Saya kalau nggak seide juga nggak bisa nyambung dengan orang tersebut. Ya daripada seperti itu ya mending solo traveling. Kalau Nova, pernah nggak misalnya kalaupun pergi berdua, ada nggak pernah terjadi perselisihan pendapat meskipun cuma berdua gitu? Gimana pengalaman? Kalau perselisihan pendapat yang betul-betul yang bikin merusak perjalanan, sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Karena kita sebelum pergi kita Bikin menentukan item. itemnya udah jelas, kita punya ini ya, paling nanti itemnya nggak sesuai itu pasti Iya ya, nggak bisa. nggak bakalan mulus, Iya. nggak mungkin ya, karena kita pas di perjalanan pasti ada satu arah melintang gitu. Tapi kalau yang sampai betul-betul kita berkelahi nggak Nggak ada ya? belum ada. Kalau Dodi Alhamdulillah. gimana Dod? Kalau Dodi gimana Dod? Kalau berdua kayaknya minim perselisihan. Minim. Karena saling setuju lah ya. Yang banyak perselisihan itu kalau kita lebih dari 3. Lebih dari 3 itu banyak perselisihan. Kadang ya perbedaan pendapat itu pasti ada. Karena kalau kita pergi itu kan ego masing-masing ada. Iya. Yang satunya mau seperti ini, yang satunya lagi seperti ini. Ya saya nggak suka seperti itu. Kalau kita pergi bersama, kita harus satukan pendapat dulu. Oh, gitu. Seperti itu. Tapi sepertinya kalaupun grup traveling memang agak susah ya menyatukan Kecuali di arrange sama travel agent. Nah, ya. Kita semua anggota manut Iya, ya. Tapi kalau kita
pergi mandiri tapi bergabung itu Bergabung gitu ya. rentan Ya. untuk terjadi perselingkuhan. Di Nova ini sebenarnya lebih prefer untuk pergi dengan travel agent atau bikin itin sendiri, kemudian booking tiket sendiri dan melakukan perjalanan sendiri. Yang Nova pilih yang mana? Serunya travel itu bukan waktu udah menjalani, tapi lebih serunya itu ada Bikin itin ya. sangat bikin itin dan mengumpulkan informasi. Nah, kira-kira kalau saya pergi ke negara ini seperti ini nanti ya, dan kita punya ekspektasi atau imajinasi tersendiri Iya, iya. dengan tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Nah, itu lebih merasa apa ya, excited. Iya. Nah, kalau kita pergi dengan travel agent, otomatis kita udah terima aja nanti. Terima ya, Nah, nggak perlu cari informasi tambahan. itulah ya. jawabannya. Saya selalu Mandiri semuanya ya? mandiri. Mandiri. Kalau Dodi gimana? Lebih suka travel agent atau bikin itin sendiri dan melakukan Yang perjalanan lebih mandiri? suka, yang lebih dominan ya. Iya. Lebih dominan ya pergi sendiri lah. Hmm. Minimal saya tuh pergi berdua lah ya, berdua. Kalau udah lebih dari dua itu udah konflik. Berdua denganmu ya? Iya, berdua Iya. denganmu. Kalau udah tiga maksudnya, kita temannya ada dua. Kalau udah temannya tiga, empat Yang satu atau merasa lebih, terabaikan, pasti ini nggak akan matching dengan tujuan kita. Mending kita bawa teman satu ya kan, tapi dia manut ke kita atau kita manut ke dia, terserah. Kita perselisihannya pun kecil daripada kita udah pergi bertiga berempat tapi susah di sana. Konsep pemikiran kita nggak akan sama dengan orang yang kita bawa. Saya sependapat dengan Nova, daripada kita banyak konflik ya mending kita pergi sendiri. Ngapain mandiri kita ya? udah mengeluarkan Iya. biaya besar-besar, Yep. kita dengan tujuannya untuk Terbatas enjoy, gitu tapi ya. nanti pulang dari sana jadi kelahi atau jadi musuhan, nggak teguran lagi ya. Iya ya, seperti yang saya alami gitu ya. Iya. Ya betul juga, Iya. karena kalau kita pergi jalan-jalan kan, yang permasalahannya itu kan terkadang di mana kita makan, di mana kita makan. Ya ini harus kita perhitungkan juga. Kadang teman makannya banyak, kita makan sedikit. Kita harus bayar berapa? Enggak, Nyindir ini mah. bukan nyindir, tapi ini perlu kalkulasi kita Ya. sesuai dengan budget kita. Kalau toh kita bayar bersama, oke. Kalau kita bayar sendiri-sendiri pun lebih enak. Oke. Iya, Ketimbang seperti itu, daripada kita bayar kumpul, kita makan apa aja terserah, tapi kita bayar nggak enak hati. Kalau udah komitmen seperti itu ya nggak apa-apa. Kita pergi ke sana kumpul uang makan sekira-kiranya 200.000 per orang. Makan apa aja dah kamu, terserah. Pokoknya uang mudah ada di tangan saya. Kita satu komando, satu pintu untuk membayar. Daripada uangnya dikumpulin di restoran kan nggak enak juga kan, bayar Iya, iya, gini-gini malu lah kan, ya, malu begitu lah ya. kan. Dari baik uangnya terakomodir dulu seperti itu, atau bayar sendiri-sendiri juga lebih. betul aja. Iya, apa aja sih daripada kita nggak enak hati sama teman kan. Jadi intinya kalau Nova dan Dodi, sebenarnya kalau melakukan perjalanan, kalau memang perjalanan itu diagendakan sendiri, lebih memilih melakukan perjalanan mandiri ya. Iya. Tapi kalau memang di arrange sama kantor ya udah kita ikut Iya. travel agent yang udah ditunjuk kantor ya. Saya pun sebenarnya demikian juga, karena dari beberapa perjalanan yang saya lakukan memang mandiri, bikin itin sendiri, kemudian ngatur budget sendiri, cari tiket sendiri, itu yang lebih Iya. serunya di situ sih sebenarnya. Apalagi Iya. dapat tiket Diskon, ya. promo, wah, Nah, itu seru sekali. Kemudian teman-teman suka nggak get lost kalau di suatu tempat yang baru gitu, memang get lost apa sih istilahnya, yang Hilang arah. pokoknya kayak buta aja, masuk aja ke sebuah kota gitu buat menemukan apa gitu, memang sengaja gitu loh, get lost aja di sebuah daerah. Nggak suka. Enggak sih. Bukan nggak Nggak suka, suka ya? cuman nggak ada sih, soalnya udah kebanyakan browsing dulu sebelum Browsing pergi. dulu ya. Jadi kayaknya udah ada, kita nanti mau kesini ya, nanti kita kesini. Jadi nggak get lost tuh mungkin Iya, yang nggak- sengaja. nggak lost-lost Nggak, banget ya ya. betul. Oke. Kalau Dodi gimana? Maksudnya lu suka nggak dengan tantangan yang seperti itu? Suka aja sih. suka ya? Tapi sepanjang ini saya belum menemukan tantangan untuk jalan-jalan ya. belum. Karena yang kita kunjungi itu orang udah mengunjungi juga menurut saya. Tapi pengen sih ke satu negara, tapi mungkin stay-nya lama ya, sebulan atau apa gitu. Ya terus kalau kita nggak usah terlalu banyak cari informasi tentang negara itu, yang penting ya memang safe untuk dikunjungi. Iya, Nah pengen seperti itu. Pengen, iya. Dan kita nanti di sana ya
seperti menjadi bagian kehidupan Yep, dari yep, masyarakat yep. sana gitu. Bukan kita datang bukan sebagai bergabung dengan turis, native-nya kita bukan itu ya. sebagai turis, tapi kita sebagai mencoba sebagai masyarakat di sana. Iya, iya. Cuman kayaknya susah sekarang. Tapi di antara kita berdua, walaupun Henry udah ke Belanda, ke Amerika, tapi lebih banyak Nova ketimbang kita ya. Itu Iya. tapi kan Nova udah pergi ke dekat-dekat. India juga. Kita keliling kampung aja. India Kampung sebelah. udah rame loh Nova. Iya, Nova keren emangnya, makanya Enggak saat jauh Nova lah. menjadi bintang tamu di sini, saya pilihnya topiknya Iya. traveling gitu ya. Dan Tapi saya pengen belum ke gali-gali. Eropa dibandingkan Bang Henry keliling Eropa. Itu juga dibayarin ya, dibayarin. Kalau pergi sendiri juga nggak sanggup ya, miskin gitu. Kaum dua apa? Kemudian kalau pertanyaan selanjutnya, Nova dan Dodi, kalau suatu tempat, pergi ke suatu tempat, apakah tipe orang yang harus merasakan makanan asli daerah tersebut? Pasti. Pasti ya. Rugi aja harusnya udah ke sana, yep. tapi kita nggak tahu gimana rasa makan Iya. makanan asli sana. Walaupun saya bukan tipe orang yang suka Makan, ya, suka saya makan, bukan ya. tipe orang yang suka makan, cuman pengen Harus, aja ya. mencicipin. Oh seperti ini ya makanan mereka. Oh mereka bisa makan seperti ini gitu. Iya, iya. Seperti saya pergi ke Kashmir, saya bukan orang yang bisa makan kambing. Cuman di sana itu bukan kambing, apa kan diri dan Daging Tapi kambing udah ya. dipotong ya kambing. Daging kambing kali ya, daging kambing. Daging kambing ya. Ya, saya pikir anak kambing Iya. makan sama Bukan, Nova. tapi kalau kayak gini kan kambing, rata-rata kita makan, Makan kambing. daging kambing. Dagingnya. Tapi itu bukan daging kambing, daging apa sih yang Domba. domba ya? Domba. Nah itu, ternyata saya bisa makan itu. Selama ini di sini saya nggak pernah mau makan karena bikin tensi tinggi gitu. Oh, gitu. Tapi pas saya makan, enak ya gitu. Enak dan nggak bikin Nggak efek bikin samping tensi darah tinggi juga. enggak. Kalau rasanya baunya amis nggak? Ada Enggak bau juga, kambingnya nggak? Enggak juga. Kayak makan deket kambing gitu nggak? Nggak. Enggak. Dan yang paling berkesan itu ya makanan Iya, itu yang paling berkesan bukan di cuma Kashmir. itu, cuman apa sih? Oh, kita bisa mencoba sesuatu yang baru juga ternyata gitu. Iya. Kalau Dodi gimana Dok? Sama lah ya berarti. Nggak harus saya ke tempat orang makan masakan Padang kan. Nggak harus. Kita coba dulu masakan Iya. orang itu. Ternyata kalau nggak selera baru cari masakan Saya ada Padang. pengalaman Iya, story Yang penting kita punya cerita lah ya. Iya. Kita punya cerita ke sana kita pernah makan apa? Makan apa Dod yang paling ini nih, yang paling apa namanya penuh tantangan selama Makan bunga seroja saya pernah. bunga seroja? Bunga seroja itu Oh. waktu di Pulau Karimun loh. Pulau Karimun waktu itu saya pergi pertandingan suatu event lah ya. Jadi orang jual bunga seroja di tepi laut itu bunga seroja. Saya lihat mereka enak sekali makannya. bijinya. Bijinya, Oh, yang bijinya, yang ya. di bunga itu kan ada Iya, bijinya iya. tuh. Pas saya makan kok nggak enak rasanya. Oh, gitu. Nah itu yang penting kita udah coba lah. Ya kita coba ya apa yang menjadi tradisi di sana. Kalau Iya. apa kamu tambahan kayak tadi? Yang kalau tambahan tadi, kalau yang udah dibilang kan, kalau ada teman-teman, saya pernah pergi dengan teman-teman, Iya ya. tapi ini bukan Kayaknya saya tahu deh traveling sih. ceritanya enggak. Bukan traveling yang direncanakan. Kayaknya saya mungkin- tahu ya Iya, ceritanya itu ya. dengan rombongan Iya, iya, perjalanan kerja lah gitu. Iya. Pergi satu daerah, jauh-jauh deh, berapa pulau kita lampaui, tapi nyarinya, maksudnya minta soto Makassar atau apa gitu ya. Iya. Disajikan, loh mana nasinya, mana ininya, nasinya tadi apa gitu. Kayaknya nggak bisa move on dengan masakan Minang gitu. Iya, iya, Makanya, iya. aduh kalau kayak gini ya ribet lah traveling kayak gitu kan. Iya. Saya juga tipenya kalau melakukan perjalanan itu nggak mau kembali ke masakan Padang kalau lagi di sana. Karena ya rugi. Karena prinsipnya kalau masakan Padang yang paling Paling enak enaknya ya di di tempat Padang. kita. Ya, Ngapain di di orisinilnya. luar, Ngapain kalau ke daerah-daerah luar masih makan masakan Padang. Padang. gitu. Ya benar tuh. Saya pernah juga makan iga bakar di Makassar waktu itu ya. Hmm. Wah, enak banget ternyata ya. Dan itu budgetnya mahal kali. Kalau dikalkulasikan dengan biaya kita ya nggak masuk akal. Tapi karena kita pengen coba iga bakarnya itu seperti apa. Terus seafoodnya di Makassar itu kan seafoodnya lebih segar ya. Ketika kita makan satu ikan ini harganya 500 atau 450.000, kayak nggak ada beban aja ya. Udah, Padahal nikmatin mahal ya. banget ini, tapi karena kita penasaran, pengen coba seperti apa, biar ada cerita kan, biar ada cerita. Ketika orang bercerita ini kita pernah makan di sini. Oh iya, rasanya seperti Seperti itu. itu, iya. Itu. Saya pernah juga di Makassar makan seperti itu. Iya, kalau saya pengalamannya karena pengen ngerasain yang otentik dari daerah sana. Misalnya kalau ini bukan ini, tapi kayak kalau misalnya kayak ke Italia misalnya ya, Iya.
kalau pizza kan memang dari Italia kan. Iya, Nah, iya. jadi kita mau cobain pizza yang orisinil orang Italinya yang bikin Nah, gitu. betul. Gimana sih rasa pastanya, rasa apa namanya toppingnya yang di sana tuh seperti apa? Atau pastanya gitu ya, pasta Italia itu seperti apa sih yang aslinya gitu? Iya, iya. Meskipun kita udah menjumpai ini umum di Indonesia, tapi kalau tetap yang berbeda. aslinya di sana Yang seperti apa? orisinil, Iya. orisinil tetap berbeda gitu. Kalau untuk Dodi dan Nova, perjalanan terjauhnya itu kemana? Kalau Nova dibilangnya cuma kampung sebelah. Dan sebelahnya kampung sebelah. Makanya ya masih Asia lah. Kalau dibilangin masih Iya, Asia iya. aja. Kurang jauh lah dari Bandung ke Gampang Iya, kalau iya. Eropa ya. Iya. Kalau saya masih kampung sebelah juga lah ya. Paling kampung sebelah. perjalanan berapa jam ya? Saya paling jauh naik pesawat ya. Kita pernah satu pesawat tuh. Iya. Nggak pernah janjian dan dia Nggak pernah kalau- janjian Iya, iya, ketemunya iya. di bandara, Kalau- benar. Ya namanya juga jodoh ya. Nggak Dan pernah dia janjian masih kan? sibuk ngevlog sambil di bandara. Hmm. Pura-pura nggak lihat aja lah. Iya. Tapi pas ini biasa di waiting room, Iya, ya iya. nggak mungkin juga nggak negur kan. Iya. Padahal di pesawat duduk-duduk barengan juga ternyata. Nggak bisa, nggak pura-pura nggak kenal Iya, gitu nggak bisa ya. Nggak bisa lah, namanya kita teman nggak bisa pura-pura nggak kenal ya kan? Oh iya, tadi kalau pertanyaan tadi tentang tempat terjauh, kalau sekarang sebagai pertanyaan pemungkas, saya pengen tahu nih tempat yang paling berkesan buat Dodi dan Nova. Siapa dulu mau jawab? Dodi apa Nova? Kalau saya berkesan semua, karena tempat-tempat yang saya temui itu, saya kunjungi pasti meninggalkan sebuah kenangan. Oh gitu. Semua Iya, berkesan. kan? Nggak Semua bisa dipilih perjalanan. yang paling Nggak, berkesan nggak, loh. nggak bisa pilih. Satu aja tuh, satu. Belum bisa saya. Soalnya bisa ya. tempat-tempat yang saya kunjungi itu tempat-tempat yang paling indah menurut Atau saya. ceritakan satu aja kalau bukan yang paling berkesan. Singapura lah kayaknya ya. Singapura. Singapura. Jauh ya main Dodi ya. Oh iya, Tari masih hilang Asia lah ya. Tari hilang Masih gitu. Asia lah ya. Singapura itu menurut saya memang keteraturan dari citizennya Iya, iya. sama pemerintahnya. Memang waktu itu kita lihat kan, Henry kan juga pergi tuh. Tempatnya bersih. Enggak, saya nggak pergi. Oh, mau enggak, Dodi ya enggak kemarin. ke Singapura ya waktu di Singapura ya. Waktu di Singapura itu tempatnya memang bersih, tertata dengan baik. Terus nggak boleh meludah sembarangan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Menurut saya itu memang bagus lah, dikelola dengan pemerintahan yang bagus. Tempatnya juga bersih, menurut saya itu. Ya pemerintah dan didukung oleh masyarakat Ya, yang juga udah didukung. sadar dengan Iya. keteraturan, Keteraturan, dan tertib. kebersihan ya Dot ya. Bahkan ketika kita di apa ya di tempat kita ya, bukan pas traffic light hidup itu lampu merah ke hijau itu kita udah di kelasan kan tet tet tet. Kayak nggak punya Iya. kayak nggak punya waktu kita untuk memasukin apa Mindahin kopling gigi ya. mindahin gigi kan nggak punya waktu kita selalu di kelasan seperti itu. Tapi di negara orang kelasannya itu seperti nggak ada fungsi. Iya, iya. Nggak ada fungsi, mereka nggak boleh membunyikan klason sembarangan. Iya. Kalau di klason kan bakalan marah atau didenda atau gimana, saya nggak paham gitu. Iya, iya. Dan itu sih sebenarnya kalau kita pergi ke Singapura memang hal-hal seperti itu yang kita rindukan juga ada di Indonesia. Iya. Kebersihan, ketertiban dan patuhnya masyarakat mereka itu terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh baik pemerintah maupun mereka Ini sendiri. didukung ya, didukung ada feedbacknya. Pemerintah menetapkan suatu aturan, didukung Dan oleh masyarakatnya. ya, gitu ya. sadar sekali Sadar dengan sekali dengan hal pentingnya itu. aturan tersebut ya. Oke, itu kalau kita dengar versi jawaban dari Nova apa tadi? Negara mana apa tempat mana yang paling berkesan selama berkesan traveling? Kayaknya ya semua tempat pasti ada cerita di ya tersendiri. Cuman pernah melihat pas di India, kok bisa ya mereka hidup seperti itu. Nah, waktu traveling dengan hal-hal yang seperti itu, kayaknya saya bersyukur. Yep. Kan kita sudah komplain Indonesia Iya. seperti ini, Iya, iya, gini, saya hidupnya seperti ini. Pas sampai di sana, kayaknya baru cek, bersyukur sekali saya hidup di Indonesia yang masih bisa seperti ini menikmati hidupnya. Saya ketemu orang-orang yang udah gimana udah Iya, gue iya, ceritakan iya. gitu. Sedih ya. Menyedihkan. Ya, Dan itu di ibu kota loh, pas di Delhi. Iya, iya. Dan dengan Delhi. kehidupan yang New seperti Delhi, ini, ya? iya, rasanya aduh betul-betul rasa bersyukur. Dari segi Dan- mereka makanannya atau yang Tempat tinggal Tempat gitu, tinggalnya. sanitasinya juga ya. Kalau saya baca-baca nih dari media, sanitasi merupakan hal yang juga sangat bermasalah ya di sana. tepat ya, ada juga tempatnya yang betul-betul untuk Jet yang set juga ada ya. tetap. Tapi ini
saya pergi ke nyasar di stasiun, mau ini stasiun kereta, orangnya aduh semuanya gue pusing di mana-mana. Iya. yang Katanya juga itu- ada yang di India, maaf ini kalau pupnya masih bisa di sembarangan tempat gitu. yang masih ada ya? pup kan Nggak nggak lihat apa ya? sih, cuman ini gue pusing di Nggak nyari stasiun. ya, nggak nyari. Nggak nyari juga, itu pun lihat orang rame-rame yang pengen nyobain naik kereta aja akhirnya nggak berani. Iya. Aduh, Paham. susah diceritain hal yang gitu yang membuat kita rasa bersyukur dengan kondisi kita. Dan sepanjang perjalanan saya lihat gersangnya tempat mereka yang siap panen gandum atau apa gitu ya sepertinya. Dan apapun dari hasil panen itu mereka ambil dan menganggap itu bagian dari panen. Kalau kita seperti panen padi, Iya. batang padi dibakar ini semua, kalau mereka semua dimanfaatin. Dibawa. Dan bahkan kotoran sapi pun mereka keringkan untuk sebagai bahan bakar lagi. Oh gitu ya. Kayaknya begitu susahnya dengan hidup mereka dan memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang mereka ada. Sumber daya yang ada ya gitu ya. Jadi kalau Nova lebih ke ini ya, belajar dari situ ya, Iya, kemudian betul. bisa bersyukur ya. Ataupun yang paling dekat saya pergi itu ke Jogja gitu, lihat yang nenek-nenek yang sangat sepuh Iya. dan minta yang Abdi di dalam. apa yang Masih pasti jualan pasar itu gudeg. jualan yang mau apa Oh, buru-buru oh, gendong angkut itu ya. itu mau digendong nggak barangnya atau diangkutin, padahal Iya, dia iya. pun jalannya udah Iya. sangat susah. Terseok-seok ya. Yang itu tuh sangat menyentuh, ya Allah, ini orang udah sangat tua, cuma dikasih dengan duit 2.000 ya kalau Iya. kita. Itu sangat terima kasih dan makasih yang kayak gitu sini. Aduh, bersyukurnya saya hidup ya, dengan kehidupan saya yang ada sekarang gitu. Dan saya juga ini sebenarnya kalau dari traveling mungkin kalau di orang kita mungkin sebenarnya traveling ini masih hal yang apa ya, bukan hal yang wajib lah ya, bukan jarang orang kita untuk mengalokasikan dana Dana untuk untuk traveling iya. gitu ya, Nah. untuk refresh dirinya dan keluarganya. Tapi kalau saya dan keluarga memang dari perjalanan-perjalanan yang dilakukan, memang saya pengen mengalokasikan dana itu untuk melakukan traveling karena banyak sekali yang bisa kita lihat di sana Betul. dari segi perbedaan kehidupan, Iya. budaya, Betul. bagaimana kita bersabar di perjalanan. Betul. gitu. Bisa Sangat banyak yang sebagai kita dapatkan. edukasi juga lah ya. Ya, mengedukasi juga. Dan Jadi kita lebih open minded. open minded, dan kemudian hal yang saya rasakan adalah bahwa kalau kita tetap berada di sini, kita akan tidak bisa menerima perbedaan. Itu yang kalau kita lihat. Mungkin kan. kita merasa kaya berada di sini aja Iya. dan kita secure sekali dengan kehidupan kita Iya, sekarang. mm-mm. Cuman kalau pas kita udah keluar, kita jadi tahu gimana Iya. kita harus survive di tempat orang, Iya. walaupun kita aku orang kaya lo, aku orang terkenal lo di Bukit Tinggi, cuman Aku pejabat loh di sini gitu. kalau pas kita keluar siapa lo gitu. Nothing ya, nothing banget ya. Jadi kita betul-betul jadi human apa sih, dan kita harus berani ngomong dengan orang asing. Yep. Dan kita harus percaya dengan orang Iya. asing. Mm-mm. Ya kan itu Stranger, ya. itu rasanya cara kita gimana bertahan hidup di tempat orang gitu kan. Jadi banyak hal sekali yang kita bisa pelajarin. Kalau saya itu boleh saya cerita juga ya. Pasti. Jadi saya kalau untuk perjalanan paling berkesan adalah jadi saya waktu itu kan kita pernah bikin grup Trimas Ketir ya Maci ya. Iya ya. Dengan ada dulu nama Anton, bukan Dodi belum masuk waktu itu jadi grup. Jadi kita Trimas Ketir juga dulu namanya, ada Anton. Jadi dari Trimas Ketir itu saya cari-cari info apa ini sebenarnya Trimas Ketir. Ternyata ada filmnya kan Iya, iya, yang betul. di Venezia kan. Iya, iya, Nah, iya. jadi dari film itu kan tempatnya itu cantik sekali, cantik kota air, kota yang Iya. berada di atas air. Jadi mimpi saya waktu nonton film itu saya harus berada di sana. Dan kemudian terwujud. Dan saya bisa mengorganisir teman-teman saya. Kita harus melakukan perjalanan keluar Belanda pertama kali adalah ke destinasi impian saya. Wow. Dan semuanya tuh ngikut. Oke. Mereka pun mau Iya, iya. mewujudkan impian yang saya bikin. Dan memang kita harus berani bermimpi, dan alam gitu ya, Tuhan kemudian alam bersama-sama mewujudkan, Iya. dan teman-teman pun mau mewujudkan. Dan sampai di Venezia juga memang alamnya tuh memang bagus, Keren ya. Dan keren. saya dapat postcardnya aja. Dapat Tapi postcard dari alhamdulillah Venezia, cuma ya. didapat. Tapi itu memang keren, dan salah satu tujuan wisata yang harus dikunjungi sebelum meninggal dunia lah gitu Iya. ya. Ternyata kesampaian ya. Kesampaian ya. kesampaian Dot, dan benar-benar itu. Dan kemudian keajaiban mimpi ini Dot, jadi dulu waktu tahun 2016 saya pernah bikin, saya mau ke New York waktu itu. Saya iya. bikin di Facebook, saya udah cerita Maci ya, Kayaknya belum deh. belum ya. Iya. Bikin di 2016 itu saya mau ke New York. Di tahun 2017-nya alam mengirim saya ke New York. Dan itu yang paling apa namanya? Iya.
Dan pelajaran dari setiap perjalanan adalah ya itu tadi, dan kita harus membuka diri bahwa manusia itu beragam bentuk, jenis, warna kulit.